Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviana Francisca, NPM 1904010034. Saya dari Fakultas Manajemen Ekonomi semester 6. Di sini saya ingin menjawab soal dari ujian tengah semester dari mata kuliah kompensasi manajemen. Yang pertama, ada banyak definisi yang dikemukakan, maka jelas 5 definisi yang berbeda. Yang pertama, di sini ada menurut Hasibuan 2003-118 mengemukakan bahwa kompensasi adalah sebuah pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau atas jasa yang diberikan kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, di sini ada menurut Shimamura mengemukakan bahwa kompensasi meliputi kembalian finansial dan jasa terwujud dan tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian terhadap perusahaan. Untuk yang ketiga, menurut Sikula mengemukakan bahwa dengan istilah remuneration atau remunerasi is reward payment of or reimbursement for service rendered. Remunerasi di sini dimaksud sebagai suatu hadiah atau pembayaran atas balas jasa untuk jasa yang diberikan. Keempat, ada menurut Atmusodiro mengemukakan bahwa kompensasi balas jasa adalah penghargaan kepada pegawai secara adil dan layak untuk prestasi kerja dan jasa yang telah dikeluarkan terhadap tujuan organisasi demi tercapainya tujuan bersama. Yang kelima, menurut Yodes mengemukakan bahwa istilah kompensasi balas jasa yaitu kontra prestasi yang diberikan seorang atau sekelompok orang atas prestasi yang dikerjakannya atau jasa yang telah dikorbankan terhadap perusahaan. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 10 istilah terkait dengan kompensasi dalam buku manajemen kompensasi. Di sini ada 1 istilah dari remuneration is reward payment of or reimbursement for service rendered, yaitu remunerasi yang dimaksud yaitu sebagai hadiah, pembayaran atau balas jasa untuk jasa yang diberikan. Yang kedua, di sini ada DIPA 2I. Hasil bagi 2 semua banyak sama banyak. Hasil bagi 2 sama banyak. Yang ketiga, di sini ada compensation, yaitu compensation is what employee receive in exchange of their work, yaitu kompensasi adalah seorang karyawan atau pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Yang keempat, di sini kompensasi balas jasa yaitu kontra prestasi yang diberikan seorang atau sekelompok orang atas prestasi kerja atau jasa yang telah dikorbankan. Yang kelima, ada profit, yaitu suatu keuntungan yang didapat. Keenam, balas jasa, yaitu kontra prestasi yang diberikan seorang, kompensasi atau sekelompok orang atas prestasi kerjanya. Yang ketujuh, ada merit pay, yaitu konsep bayar jasa. Yang kedelapan, ada metriin, yaitu peningkatan jasa yang dilakukan lebih sekali dalam setahun. Yang kesembilan, ada output, yaitu pengeluaran yang diperoleh. Kesepuluh, ada input, yaitu perbandingan masukan. Yang ketiga, di sini sebutkan jenis kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai balas jasa atas pekerjaannya. Di sini ada kompensasi finansial secara langsung, bayaran pokok, gaji dan upah, bayaran prestasi, bayar insentif, contohnya seperti bonus, komisi, pembagian laba, keuntungan dan opsi saham. Yang kedua, ada kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pensiun, asuransi tenaga kerja. Bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, cuti kecil, dan fasilitas seperti fasilitas kendaraan, ruang kantor, tempat parkir, wifi, dan musola.
Yang ketiga di sini ada kompensasi non finansial berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tunjangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian lingkungan kerja kebijakan yang sehat. Untuk soal yang keempat, upah minimum provinsi ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Jelaskan bagaimana mekanisme penentuan besarannya. Jadi di sini penjelasannya adalah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dihakiri mengatakan penerapan upah minimum sektoral provinsi UMSP atau UMSK mekanisme mesti diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pengubahan Daerah untuk mengetahui UMS lebih besar dari UMP atau UMK yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dari informasi yang memuat homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, divisi yang dihasilkan, nilai tambah yang dihasilkan oleh sebagainya. Soal yang kelima, dalam ilmu manajemen kompensasi ada yang disebut dengan diagram model tradisional berdasarkan laba. Jelaskan. Jadi di sini dalam diagram model tradisional terdapat yang pertama deskripsi jabatan. Di dalam menyimpulkan data pekerjaan atau jabatan yang mempunyai faktor-faktor pengupahan yang memengaruhi besarnya kenaikan upah karyawan, yang dimana terdapat regulasi pemerintah, kemampuan perusahaan. Jadi dari situlah kita dapat mengukur diagram model tradisional. Untuk soal yang keenam, kondisi aman dan sehat dalam bekerja dan dari perusahaan dikatakan sebagai bagian dari kompensasi. Jelaskan mengapa dikatakan sedemikian. Di sini saya mencoba menjawab karena terkait dengan bahasan tentang kompensasi keamanan dan kesehatan dalam bekerja. Itu sangat penting kita dapat sebagai karyawan. Berikut pendapat para ahli bidang analisis, yaitu Samsudin mengatakan keamanan atau safety adalah keadaan karyawan yang bebas dari rasa takut dan bebas dari segala kecelakaan bekerja dalam perusahaan. Jadi setiap karyawan itu memiliki asuransi atau seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan atau keselamatan saat sedang bekerja. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan atas soal dari UTS ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.